Halo semuanya, kami dari mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2023. Kami akan menjelaskan keuntungan dan kerugian hasil protein dari bakteri, jamur, tumbuhan, dan hewan. Next, berikut adalah anggota kelompok kami. Tujuan pembelajaran kita, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan fungsi protein dalam tubuh manusia, selanjutnya mengidentifikasi sumber protein dan bakteri, jamur, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya menjelaskan keuntungan dan kerugian dari masing-masing sumber protein. Dan yang terakhir menganalisis pentingnya diversifikasi sumber protein bagi kesehatan dan lingkungan. Next, apa itu protein? Protein adalah senyawa penting yang tersusun dari asam amino. Zat ini berfungsi membangun jaringan tubuh, membentuk enzim, hormon, serta menjaga keseimbangan cairan. Menurut Onyeka dan rekannya, protein menjadi sumber energi kedua setelah karbohidrat dan serta berperan besar dalam metabolisme. Protein dapat berasal dari berbagai sumber seperti bakteri, jamur, tumbuhan, dan hewan. Berikut merupakan protein dari bakteri. Apa sih itu protein dari bakteri? Protein dari bakteri merupakan protein yang dihasilkan dari mikroorganisme bakteri melalui proses pertumbuhan dan fermentasi dalam kondisi terkontrol. Nah, proses ini membuat bakteri dapat menghasilkan protein yang berkualitas tinggi yang termasuk dalam kategori protein sel tunggal atau single cell protein atau SCP, yaitu protein yang berasal dari mikroba seperti bakteri, jamur, lagi, ataupun alga. Nah, protein dari bakteri ini dikembangkan karena mampu menjadi sumber protein alternatif yang efisien, murah, dan berkelanjutan dibandingkan sumber protein hewani. Nah, contoh dari protein dari bakteri ini yang paling terkenal yaitu penggunaan Escherichia coli atau E. coli yang dimodifikasi untuk menghasilkan insulin pada manusia. Boleh di next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan protein pada bakteri. Yang pertama yaitu kelebihan protein yang ada dari bakteri. Yang pertama yaitu produksi cepat dan efisien. Nah, bakteri yang tumbuh dan berkembang biak ini dapat dengan cepat sehingga dapat menghasilkan protein dalam waktu yang singkat. Nah, jadi biasanya bakteri itu tumbuh lebih cepat gitu. Bisa sehari bisa cepat gitu. Terus habis itu yang kedua, biaya produksinya itu rendah. Maksudnya adalah media tumbuh bakteri itu mudah dan juga proses produksinya tidak memerlukan lahan yang luas. Yang ketiga, yaitu mudah dimodifikasi secara genetik. Gen dari organisme lain ini bisa dimasukkan ke DNA bakteri untuk menghasilkan protein tertentu. Contohnya seperti insulin manusia yang menggunakan bakteri E. coli. Selanjutnya yaitu ramah lingkungan. Nah, selanjutnya kelebihan proteinnya ini ramah lingkungan. Produksi protein dengan bakteri menghasilkan limbah yang lebih sedikit dan tidak menimbulkan limbah seperti peternakan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu kandungan gizi yang tinggi. Nah, kandungan protein dalam protein bakteri ini bisa mencapai lebih dari 65% yang menjadikannya sebagai sumber protein yang sangat kaya. Yang selanjutnya yaitu sumber protein yang berkelanjutan. Bakteri dapat menjadi sumber protein yang lebih berkelanjutan dan efisien dibandingkan dengan metode produksi protein yang tradisional atau konvensional. Nah, karena pertumbuhannya itu cepat dan juga kebutuhan sumber dayanya itu lebih sedikit. Nah, digunakan dalam pembuatan vaksin. Protein dari bakteri dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar vaksin karena mampu merangsang pembentukan antibodi secara aman dan juga efektif. Nah, yang terakhir, kelebihan dari protein ini dari bakteri yaitu tidak bergantung akan iklim. Nah, produksi protein dari bakteri ini dilakukan dalam bioreaktor atau lingkungan yang dikendalikan. Sehingga protein bakteri ini tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca maupun perubahan iklim. Boleh di next. Selanjutnya yaitu kerugian protein dari bakteri. Nah,
eh, protein kerugiannya itu yang pertama kandungan asam nukleatnya itu tinggi. Nah, ya protein asam sel tunggal atau termasuk bakteri memiliki kandungan asam nukleat yang tinggi, sekitar 8-25% dari berat sel kering. Nah, jika dikonsumsi berlebihan, asam nukleat ini dapat menyebabkan peningkatan kadar asam urat dalam tubuh yang bisa memicu penyakit seperti asam urat atau bahkan hingga batu ginjal. Nah, yang kedua yaitu ada risiko kontaminasi dalam proses fermentasi. Jika proses tidak dilakukan secara steril, maka protein yang dihasilkan itu bisa terkontaminasi oleh bakteri seperti mikroba patogen, toksin, atau endotoksin yang berbahaya bagi manusia. Yang ketiga yaitu proses produksinya cukup kompleks karena membutuhkan teknologi fermentasi yang canggih dan juga pengendalian lingkungan yang cukup ketat seperti pengendalian suhu, pH, serta aerasi agar bakteri dapat tumbuh optimal. Yang terakhir yaitu ketidakseimbangan gizi. Sebab protein dari bakteri ini terkadang memiliki kekurangan asam amino yang esensial gitu dan tidak mengandung vitamin secara lengkap. Nah, sehingga perlu dikombinasikan dengan sumber makanan lain agar nilai gizinya seimbang. Nah, boleh di next. Selanjutnya, ada protein dari jamur. Bioteknologi jamur ini berfokus pada pemanfaatan mikroorganisme eukariotik untuk menghasilkan protein berkualitas yang tinggi. Dan juga protein dari jamur ini memiliki kandungan dan nilai gizi. Nah, jamur ini kan merupakan salah satu sumber protein nabati yang bernilai tinggi. Kandungan proteinnya berkisar antara 20 hingga 40% dari berat kering, tergantung pada jenis dan juga kondisi pertumbuhannya. Menariknya, protein jamur ini memiliki komposisi asam amino esensial yang lengkap, sehingga kualitasnya dapat dibandingkan dengan protein hewani. Nah, selain itu juga, jamur mengandung beta-glukan, yaitu sejenis serat larut yang berperan dalam penting menjaga kesehatan tubuh. Senyawa ini memiliki fungsi imunomodulator yang artinya dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta menurunkan kadar kolesterol. Nah, dari sisi mikronutriennya juga, jamur itu kaya akan berbagai vitamin dan juga mineral yang penting. Di antaranya itu ada vitamin B kompleks seperti B1, B2, dan juga B3 yang berperan dalam metabolisme energi, serta vitamin D yang mendukung kesehatan tulang. Sementara itu, kandungan mineralnya seperti seng, selenium, dan juga zat besi membantu dalam menjaga daya tahan tubuh dan juga fungsi enzim. Nah, secara keseluruhan, jamur itu bukan hanya sekadar bahan pangan alternatif, tetapi juga merupakan sumber nutrisi yang fungsional yang mendukung kesehatan dan juga keseimbangan gizi bagi tubuh. Next. Nah, selanjutnya ada keuntungan protein pada jamur. Protein dari jamur ini memiliki banyak keuntungan, terutama dalam konteks bioteknologi dan juga keberlanjutan pangan. Yang pertama, eh, protein menjadi sumber protein berkelanjutan itu karena proses produksinya ramah lingkungan serta juga efisien dalam penggunaan energi. Budidaya jamur atau fermentasi mikroprotein ini tidak membutuhkan lahan dan juga air yang sebanyak peternakan hewan. Nah, yang kedua, pemanfaatan jamur dapat meningkatkan nilai ekonomi limbah pertanian. Sebab banyak substrat seperti ampas tahu, dedak, dan juga jerami yang bisa dijadikan media tumbuh jamur. Selain itu, produksi jamur juga tidak menghasilkan gas rumah kaca yang berlebih, sehingga turut membantu mengurangi dampak pemanasan global. Nah, dan yang terakhir ini, produksi berbasis jamur ini kayak akan gizi dan juga yang tadi, serat beta-glukan, yaitu komponen yang bermanfaat bagi kesehatan, terutama dalam menjaga sistem imun dan juga menurunkan kadar kolesterol. Selanjutnya, nah, nah, walaupun jamur ini memiliki banyak manfaat, tapi protein dari jamur juga memiliki beberapa keterbatasan ataupun kerugiannya. Yang pertama ini adalah resiko kontaminasi jamur penghasil mitokondria, terutama jika proses fermentasinya ini tidak dikontrol dengan baik. Yang kedua, biaya fermentasi dan juga pengawasannya ini masih terbilang cukup tinggi karena memerlukan kondisi steril dan juga alat yang khusus. Selanjutnya, produk nikoproteinnya ini harus melalui proses reduksi asam nukleat.
agar aman dikonsumsi dan juga tidak membebani metabolisme manusia. Selain faktor teknis, ada juga tantangan penerimaan konsumen. Karena sebagian masyarakat masih belum terbiasa dengan produk berbasis jamur sebagai pengganti daging. Oleh karena itu, edukasi dan juga inovasi produk menjadi kunci agar bioteknologi protein jamur bisa diterima secara luas oleh masyarakat. Next. Nah, selanjutnya ini ada protein dari tumbuhan, di mana protein nabati atau protein tumbuhan ini merupakan zat penyusun utama jaringan hidup yang berasal dari tanaman, seperti kedelai, kacang-kacangan, biji-bijian, maupun sayuran hijau. Nah, untuk di bidang bioteknologi sendiri, produksi protein nabati itu bisa ditingkatkan melalui beberapa cara. Yang pertama itu melalui rekayasa genetik, di mana gen pada tanaman ini diubah supaya bisa menghasilkan lebih banyak protein yang kualitasnya lebih tinggi. Lalu, yang kedua ini ada fermentasi mikroba, contohnya pada proses pembuatan tempe, di mana mikroba ini membantu meningkatkan kandungan dan juga ketersediaan protein. Dan yang ketiga, melalui kultur jaringan serta pemilihan varietas unggul agar tanaman yang kita hasilkan punya kadar protein lebih tinggi dan juga lebih cepat untuk tumbuh. Nah, setelah kita tahu apa itu protein dari tumbuhan dan bagaimana bioteknologi bisa membantu memproduksinya, sekarang kita harus tahu apa kelebihan protein dari tumbuhan. Yang pertama itu ramah lingkungan, di mana produksi protein dari tanaman jauh lebih hemat dan juga lebih hemat air dan energi dibandingkan dengan protein hewani maupun protein lainnya, dan juga lebih menghasilkan sedikit gas rumah kaca. Yang kedua itu baik untuk kesehatan. Protein nabati ini bebas kolesterol dan juga kadar lemak jenuhnya itu rendah. Lalu yang ketiga, mudah diakses dan cepat diproduksi. Tanaman penghasil protein ini bisa tumbuh di berbagai daerah dan tidak butuh waktu lama untuk memanennya. Selanjutnya ada etika sosial, di mana protein tumbuhan membantu mengurangi ketergantungan terhadap hewan dan juga cocok bagi masyarakat yang menjalani gaya hidup vegetarian. Dan yang terakhir itu potensi bioteknologi pangan, di mana dengan teknologi protein nabati bisa diolah menjadi berbagai produk baru seperti daging nabati, susu nabati, dan juga makanan alternatif yang lebih sehat. Nah, di balik kelebihannya tentu ada beberapa kekurangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kualitas gizinya cenderung lebih rendah dibanding protein hewani karena tidak semua protein nabati itu punya asam amino esensial yang lengkap. Lalu yang kedua, terdapat senyawa antinutrisi seperti tanin dan juga fitat yang dapat menghambat penyerapan protein dan juga mineral di dalam tubuh. Lalu yang ketiga, soal tekstur dan rasa. Jadi beberapa produk protein berbasis nabati ini belum bisa sepenuhnya meniru rasa dan juga tekstur dari protein hewani yang biasa kita makan. Lalu selanjutnya ada kontroversi GMO karena penggunaan rekayasa genetika untuk meningkatkan protein tanaman masih menimbulkan kekhawatiran soal efek jangka panjangnya bagi kesehatan maupun lingkungan. Dan yang terakhir itu ketergantungan pada teknologi. Untuk menghasilkan protein nabati berkualitas tinggi, seringkali dibutuhkan alat dan juga proses bioteknologi yang cukup mahal. Baik, sebelum kita membahas protein lingkungan dan kerugian terhadap protein hewan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu protein hewan. Nah, protein hewan ini merupakan protein yang diperoleh dari sumber hewan, daging, ikan, telur, dan produk tekstil. Protein ini termasuk protein lengkap karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Protein hewan ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh, serta berbagai fungsi biologis lainnya. Namun, meskipun banyak manfaatnya, konsumsi protein hewani juga perlu diperhatikan karena ada beberapa resiko dan dampak yang bisa muncul jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak bijak.
Nah, setelah kita memahami, sekarang kita akan masuk ke keuntungan dari protein hewani. Nah, protein yang berasal dari hewan ini memiliki beberapa keuntungan bagi tubuh kita. Pertama, protein hewani mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Hal ini menjadikannya sumber protein yang sangat efektif untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, protein hewani juga menjadi sumber utama vitamin B12, zat besi, heme, dan asam lemak omega 3. Juga komponen ini berperan besar dalam menjaga kesehatan otak, mendukung pertumbuhan, serta menjaga anemia. Protein dari hewan juga membantu pembentukan jaringan otot dan berperan penting dalam fungsi berbagai enzim dan hormon di tubuh kita. Dan yang terakhir, konsumsi protein hewani juga dapat meningkatkan kualitas gizi makanan secara keseluruhan karena kandungan nutrisinya yang lengkap dan seimbang. Dan nah, selanjutnya ini, meskipun protein hewan itu memiliki banyak manfaat, dengan mengkonsumsinya secara berlebihan juga dapat menimbulkan beberapa kerugian. Pertama, jika dikonsumsi secara berlebihan, protein hewan ini dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan seperti kolesterol, tinggi, penyakit jantung, dan gangguan pada ginjal. Selain itu, produksi tidak ramah lingkungan, peternakannya bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca dan membutuhkan banyak air serta lahan, sehingga berdampak pada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari sisi ekonomi, biaya produksi protein hewani juga lebih tinggi dibandingkan sumber protein nabati. Ini membuatnya harganya lebih relatif mahal bagi konsumen. Dan yang terakhir ada pula isu etika yang relatifkan yang sering diperdebatkan terutama terkait kesejahteraan hewan serta dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Jadi kesimpulannya, protein hewan merupakan sumber nutrisi yang lengkap dan manfaat bagi tubuh karena mengandung asam amino esensial, vitamin B12, zat besi, dan asam lemak omega 3 yang mendukung pertumbuhan fungsi otak dan pembentukan jaringan tubuh. Namun, konsumsi protein hewani juga memiliki beberapa keterbatasan seperti resiko kesehatan jika berlebihan, dampak lingkungan, biaya produksi yang tinggi, serta isu etika dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkonsumsi protein hewani secara seimbang dan bijak. Kesimpulannya, setiap sumber protein memiliki keunggulan dan kelemahan. Protein hewan memiliki kualitas terbaik, tapi berdampak besar pada lingkungan. Sedangkan protein tumbuhan dan mikroba di dalam lingkungan. Namun perlu kombinasi agar kandungan asam amino esensialnya lengkap. Dengan memahami hal ini, siswa diharapkan mampu memilih sumber protein yang bergizi sekaligus berkelanjutan. Itulah beberapa sumber protein alternatif yang dapat menjadi pilihan bagi kita. Setiap sumber protein memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu memilih sumber protein yang tepat untuk kita. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kalian. Sampai